Biar pada paham semua. Jadi ada orang yang bertanya, mana dalil rebo wakasan? Mana dalil maulid? Yang menjadi pertanyaan saya, jangan nanya dalil apanya, tahlil maulid rebo wakasannya. Karena nama tahlil, nama rebo wakasan, nama maulid itu hanya sebagai forum untuk mempersatukan umat. Pertanyakan apa isi tahlil, apa isi maulid, apa isi rebo wakasan. Saya tanya ibu-ibu, isi maulid apa? Salawat, bener nggak? Perintah nggak salawat? Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Tuh ada perintahnya. Yang kedua, silaturahmi. Orang yang jauh dari pada datang hadirin maulid, yang tadinya nggak bisa ketemu karena kesibukan masing-masing sama saudara, ada acara maulid jadi ketemu, itu namanya mempererat tali silaturahmi. Apa dalilnya? Apa dalilnya? La tadkhulul jannah fihim qati'ur rahmi. Tidak akan masuk surga bagi orang yang suka memutuskan silaturahmi. Makanya di dalam maulid itu isinya silaturahmi. Yang ketiga, mendengarkan tausiah ceramah, bener nggak? Saya tanya ibu-ibu, Polinda, saya tanya, madarat mana atau manfaat mana dan banyakan maksiat mana antara maulid dengan HP? Kenapa Anda nggak tanya masalah dalil HP dari mana? Padahal udah jelas di HP, porno aksi ada, pornografi ada, bener nggak? Semua orang banyak penipuan di HP. Ada nggak lagi maulid orang nipu? Nggak ada. Ini yang jadi tanya. Jadi Anda jangan bertanya tentang masalah mana dalil maulid, mana dalil rebo wakasan. Yang Anda harus tanyakan itu adalah apa sih isi maulid? Apa sih isi rebo wakasan? Nah, yang kedua sekarang rebo wakasan. Ibu, besok kalau yang ada, kalau nggak sempet bikin lepet apa kayak makanan ya, semua bagiin tuh fakir miskin, bagiin anak yatim. Kenapa? Karena adanya rebo wakasan ini adanya di bulan Shofar. Bulan Shofar itu Allah nurunin ribuan penyakit. Makanya ibu sekarang banyak yang sakit, mindeng-mindeng, bener nggak? Yang emplu-emplu mau diperiksa takut corona, bener nggak? Padahal dari dulu setiap Safar banyak yang sakit, anak kecil. Apa? Karena apa? Logikanya pergantian musim dari musim panas ke musim hujan. Paham Bu? Banyak tuh Allah ribuan penyakit. Dengan dua cara menolaknya apa? Yang pertama, as-shadaqatu tanfa'ul bala. Bersedekahlah, karena dengan sedekah itu menolak balahi. Isinya coy, bukan apanya, bukan rebo wakasannya. Ibu bikin lepet, udah bikin lepet itu diapain? Dikasih ke orang, dimakan oleh orang yang lapar. Nerima enggak dia? Pasti ngedoain enggak? Alhamdulillah ya Allah, perut saya lagi lapar, dikasih ini lepet sama poso, didoain. Jauh dari balahi. Sekarang kenyang semua, gak enak. Iya. Nah, kalau sekarang kalau perlu jangan lepet aja. Apa? Enak, bikinlah kue lapis, bikinlah kue martabak mini. Jujur gorengan yang orang doyan-doyan. Paham? Doyan itu. Terus yang kedua, apakah ada dalilnya sholat apa? Sholat tolak bala? Nggak ada, saya tanyakan. Anda jangankan urusan bertanya tolak bala, urusan namanya saja udah nggak ada dalilnya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya bukan masalah tolak balanya, di situ adalah sholat sunnah taubat. Kita mampu sholat sunnah taubat harusnya berhubung sekali, seminggu sekali juga kagak sholat taubat, bener nggak? Sebulan sekali, kagak sebulan sekali, setahun sekali, coba. Kamu ke masjid, kamu sholat. Seperti ibu ngelaksanain Idul Fitri, pada berangkat nggak ke masjid? Walaupun hanya sekedar melihatkan baju, bener nggak? Walaupun baju mewah, bener nggak? Kerudung merah, kena baru. Tapi pas begitu datang ke sana kan pada bertemu, silaturahmi, bener nggak? Sama. Kagak bisa setiap hari, seminggu sekali sholat tobat. Kagak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Waktu rebo wakasan sholat tobat. Ada dalilnya, ada. Pagi-pagi. Ya, sebelahnya
duha ya? Ini sudah. Sudah duha. Jadi begitu Bu, ya kayak lagi itu mau apa sholat tobat mau pada isya juga silakan. Mulai sholat tamat bayar. Ya, itu mau pada isya monggo, mau sebelum subuh monggo, silakan sholat tobat maya. Jadi begini Bu, bebas. Bebas. Jadi lagi, dah, jangan keluar dari topik. Kayak lagi. Jadi banyak sekarang ini yang membid'ahkan perkara yang ibadah. Ayatnya apa aja kalau sholat tobat? Apanya? Ayatnya ini surat apa? Oh, surat-suratannya bebas, yang bisa aja. Mau kulhu silakan, mau kuliah monggo, yang penting yang bisa aja. Walaupun saya suruh surat An-Naba, kalau nggak bisa mau ngapa? Ya, bener nggak? Betul. Saya misalnya, iya, misalnya saya mah cuma bisa Yasin doang, Yasin, Allahu Akbar jadi. Oh Yasin ya. Gitu Bu. Lagi, awas balik lagi ke saya Bu. Banyak yang bertanya mau di WA, bahkan di Facebook, bertanya bahkan di Instagram ke saya, Ustadz mana dalilnya rebo? Selalu dalil dan dalil dan dalil. Dah Bu. Kenapa yang ada tanya itu selalu dalil sedangkan ya yang berkeliaran di Indonesia ini kebanyakan gak ada dalilnya. Cari dalil mobil. Dulu yang ada dalil itu hanya onta, kuda, bener nggak? Cari dalil mobil, nggak ada. Cari motor, cari dalil HP. Ya, di Quran maupun di hadis nggak ada. Kenapa? Padahal dibandingkan dengan tahlil, dengan HP masih banyakkan madorotan HP. Orang di dalam HP bisa nipu, bener nggak? Orang di dalam HP bisa buka-bukaan pakai aplikasi TikTok, akhirnya apa? Kelihatan anunya, kelihatan itunya. Ada gak yang lagi tahlil buka-bukaan? Orang goblok kalau ngomongin masalah seperti itu, Bu. Ya Allah ya Karim. Ini adalah Islam itu berdakwah tergantung situasi dan kondisi. Dulu Sunan Kalijaga, para wali songo berdakwah sesuai apa? Adat Nusantara. Berapa ribu orang yang masuk Islam karena wali songo mengadakan adat wayang golek dan wayang kulit. Bener nggak? Wayang ada dalilnya nggak ada. Tapi banyak orang yang berdakwah dengan wayang masuk Islam. Paham Bu? Sekali lagi ya. Jadi sekali lagi jangan Anda melihat kepada konteksnya. Walaupun bahasanya syariah begini misalnya mah. Hadirilah misalnya nih, hadirilah misalnya. Santunan anak yatim dan Insya Allah berbackground syariah. Isinya nipu-nipu juga sama. Ya. Memang ada dalilnya, fakir miskin ada dalilnya, doa apa ada dalilnya. Terus apalagi syariah ada dalilnya. Karena tahlil nggak ada dalilnya, Anda bid'ahkan tahlil, Anda haramkan seperti itu. Malam hari Jumat dilelang sayuran, silahkan gratis diambil, cuma ditaruh ke sayuran, tapi Anda harus impak sodako berapa saja. Saya yakin Bu, sayuran yang harga 5.000, ntar sodakonya masih 10.000, sama aja. Paham? Lagi awas nih buat jamaah saya, jangan sekali-kali Anda mengikuti orang yang harus bertanya dalil. Setiap emang sesuatu ada dalilnya. Tapi ibu-ibu, kita bukan hanya jalurnya Quran dan hadis saja, ada ijma, ada qiyas. Kenapa dihadukan seperti itu? Karena diharuskan dengan kecocokan kondisi zaman sekarang. Kalau urusannya mobil, ada motor, ada HP, perlu tuh dalil ijma dan kias, karena dulu nggak ada mobil, nggak ada HP, nggak ada motor. Ya, kayak lagi nih. Jadi bertanyanya itu kedua, ibu kalau ada yang membid'ahkan maulid, saya tanya bukan masalah dalil maulidnya, yang harus dilihat itu isi maulidnya apa. Kalau isi maulidnya karaokean, goyang-goyang DJ, baru nggak boleh, haram. Ada nggak emak pendek? Ada gak maulid yang buka-bukaan? Ya Allah ya Karim ya. Anda gak suka maulid, gak usah Anda maulid. Suka dengan orang yang melaksanakan, yang suka mengerjakan rebo wakasan, Anda jangan fanatik dengan orang yang suka mengerjakan.
Kami punya dalil dengan maulid itu, kami punya dalil dengan apa? Dengan rebo wakasan, kami punya dalil dengan masalah tahlil. Anda nggak punya, jangan repot ngurusin kami. Kami pun nggak merepot ngurusin Anda, bener nggak? Awas tuh sekali lagi nih, sekali lagi itu dalil. Nah besok kalau jamaah saya bikin, kalau nggak mau bikin, posia bikin dodol yang bagus misalnya. Waduh, saya bagiin ke siapa? Kalau bingung bagiin ke rumah saya aja, posia terima. Ya. Nah, itu insyaallah Bu, kalau dengan sodako orang bakal dijauhkan dari mara bahaya. Contoh empok itu ada terus engkau sodako sebelum ketabrak itu akan dihindarkan dari dari itu karena sebabnya apa sodako? Ya. Lagi Bu, doa dengan sedekah mustajabnya itu melebihi dari doa Bu sedekah itu. Contoh, ibu berdoa ya Allah pengen rezeki, bisa jadi tahun kapan didoakan di ijabahnya? Ya karena ada 3 tahapan. Apa sekarang, apa tahun depan, apa ntar di akhirat. Tapi dengan sedekah malah langsung dibayar pada saat itu juga Bu. Tunai oleh Allah. Makanya kita paham Bu ya. Jadi rebo wakasan itu isinya apa? Sholat. Yang kedua sholat tobat. Ada yang sholat apa namanya tadi, tolak bala, boleh silahkan. Sholat sunnah apa sih ya? Kita sholat isya misalnya banyak, bis maghrib ke isya itu banyak sholat sunnah, cuman kita aja yang nggak tahu, bener. Ada sholat sunnah mutlak, bener nggak? Banyak. Yang lebih parah lagi orang bodoh yang kagak ngaji, yang nanyain dalil. Ngapain lu katanya ngelakuin begitu, dalilnya kagak ada. Jangan nanyain dalil, Quran aja masih belepotan. Dibacain dalil malah protes. Ya Allah, guru gua juga katanya kagak ngerjain itu. Saya tanya guru lu siapa? Wahabi. Ya jangan urusan, kalau urusan Wahabi jangan begitu. Ya Allah ya Karim Bu ya. Saya menghargai Anda berpunya pendapat, Anda pun hargai kami punya pendapat, karena kami itu berujukan dengan dalil dan kias, ijma dan kias. Anda monggo sumbernya Quran dan hadis ya silakan. Kami di sini ngaji dasar dari guru, perlu ijma, perlu kias. Guru punya guru, guru punya guru. Saya diajar bukan sama langsung Rasulullah yang ngajar saya, bukan langsung Allah yang ngajar saya. Siapa guru saya? Guru saya. Selama guru melakukan maulid, saya ikutin maulid. Selama guru melakukan tahlil, saya ikutin tahlil. Selama guru melakukan rebo wakasan, saya ikutin rebo wakasan. Kenapa? Guru punya guru lagi, guru punya guru lagi. Ada seorang ustadz yang ngomong, saya mah tidak pakai guru, guru saya Rasul dan Allah. Kan goblok. Kapan bertemu sama Rasul? Ya mati-mati. Nah iya, kapan bertemu sama Allah? Kan ada orang yang ngomong, kalau dihadapkan dengan suatu perkara, kembalilah ke Quran ke hadis. Goblok kata saya. Bukan kembali ke Quran ke hadis, kembali kepada ulama yang bisa menafsirkan Quran dan hadis. Karena al ulama warasatul anbiya, ulama itu ahli waris ilmunya para nabi. Ya Allah ya Karim, maaf Bu, ini rada sensi. Kenapa? Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Jadi amalia saya monis dibid'ahkan. Yang namanya bid'ah kan masuk neraka. Jadi, ada dari Rasulullahnya. Bener nggak? Kalau Anda pengen urusan kagak bid'ah, mau datang duduk di sini ngomongin apa? Ngomongin tahlil bid'ah, terus rebo wakasan bid'ah, terus maulid bid'ah. Saya tanya, udah jangan pakai mobil itu bid'ah, pakai aja onta. Dulu makan onta. Udah makan jangan pakai nasi, pakai kurma aja. Udah jangan megang HP. Ini mah ya Allah ya Karim, bid'ah apa maulid dibid'ahin, tahlil dibid'ahin. Akbar megang HP begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau kagak becus mah baca, jangan jadi imam. Ya Allah ya Karim. Ya, Ibu kawas ikutin, hati-hati Bu, kata saya gitu. Perlunya guru yang real ada di depan mata. Saya katakan dari awal, lebih baik makan singkong tapi bukti daripada makan roti dalam mimpi. Paham? Lihat yang di mana Bu, di televisi, lihat yang di media sosial, ustadznya keren, itu mimpi. Lihat yang nyata aja, ini walaupun singkong tapi Bu, paham Bu? Paham Bu? Coba paham? Itu sekali lagi ya, sekali lagi. Empok kalau ditanya Po mana dalilnya, Anda jangan berbicara urusan dalil. Kalau
apa dalilnya, apa isinya. Kalau Anda menanya kepada saya isinya, saya akan jelaskan isinya. Isi tahlil itu membaca apa? Baca Yasin. Kan itu semua diperintah oleh Allah. Adakah yang tahu joget-joget dan begini? La ilaha illallah, la ilaha. Ada yang begitu? Kagak ada. Adakah yang begini? Kagak ada. Semuanya terunduk begini sambil membacakan tahlil, tahmid, dan zikir. Itu semuanya ada perintahnya. Kalau Anda membid'ahkan sesuatu pekerjaan yang tidak ada dari sononya namanya, masuk dulu kepada pekerjaan itu, baru Anda bid'ahkan. Kalau Anda sudah melakukan tahlil, melakukan maulid, melakukan rebo wakasan, baru Anda menyebutkan bid'ah karena Anda sudah melihat kejadian seperti itu. Ini mah hanya dilihat dari namanya saja. Rebo wakasan dilihat dari hadis, dari Quran, kagak ada dalilnya. Akhirnya bid'ah kata dia. Semua orang yang bid'ah neraka bagiannya. Emang dia yang punya neraka? Itu panitia-panitia amal seperti itu, Bu. Ya Allah, ya Karim, ya. Ibu cari lagi dia dalil-dalil apa, dalil tahlil. Kagak ada, mau nyari juga. Nyari di mana? Mau nyari di mana? Kalau nyari di atap apa? Atap sunan ada namanya ya. Terus ada orang yang bikin apa tuh, bikin rumah terus apa, Bu? Make apa itu? Make padi, make apa namanya apa itu? Congcit ya. Ada congcit ya. Apalagi mereka udah berani membid'ahkan tahlil, maulid dan apa? Rebo wakasan, apalagi yang begitu, bukan apa lagi, bukan dalil, bukan bid'ah lagi, kata dia syirik, musyrik. Ya Allah ya kali. Posuti atau empo-empo yang lain ketika kita bikin jongjit, apa nama congcit ya? Ketika kita bikin congcit, apa kita begini enggak? Jongjit, gitu nggak? Kagak, coy, bener nggak? Itu mah hanya simbol saja, simbol. Bener nggak? Ya Allah ya Karim, ya Robbana. Ini Bu hati-hati ya. Saya capek sebenarnya nerang-nerangin masalah yang ini. Ya. Makanya kata saya harus paham dan harus tahu Anda dari mana, Anda orang mana, datang kemana, dari mana, paham? Kami dari Nusantara datang Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, kami ikutin adat budaya Mekah dan Madinah. Tidak pernah kami bawa adat Indonesia ke Mekah. Saya ikutin adat Mekah dan Madinah. Adapun orang Timur Tengah datang kemari, ikutinlah adat kita. Bener nggak? Jangan membid'ah-bid'ahkan orang yang pakai sarung. Karena dulu Rasul katanya pakai gamis, kita pakai sarung, pakai batik, bid'ah. Ya Allah. Di dalam Islam itu yang diperintahkan menutupi aurat. Rasulullah sekalipun tak pernah memerintahkan untuk mengikuti gaya berbusana Rasulullah. Yang Rasulullah perintahkan itu untuk mengikuti akhlaknya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akhlaknya bukan pakaiannya. Ini mah masalah cingkrang nggak cingkrang ribut. Bener nggak? Masalah masker dipakai cadar yang nggak pakai cadar ribut. Padahal perintahnya cuma nutupin aurat doang. Nutupin aurat bang. Mau pakai sarung kepake beginiin doang jadi. Bener nggak? Yang penting kagak kelihatan aurat. Di sono makainya burdah, di Timur Tengah, di sini makainya kerudung. Ya jangan omplain, yang penting nutupin aurat. Ya Allah ya Karim, ini tuh sekarang ya. Makanya jangan ada ritme seperti itu, orang diadu-adu domba. Makanya kata saya, Anda tidak punya apa, tidak suka, tidak dapat dalil tahlil, jangan ikutin tahlil dan jangan juga sensi sama orang tahlil. Yang suka tahlil, orang yang nggak tahlil, jangan juga menyuruh orang yang nggak tahlil suruh tahlil. Kalau yang nggak sholat baru suruh sholat, benar nggak Bu? Ini sekali lagi ya, makanya besok Rebo wakasan, saran saya ramein tuh, mau di rumah masing-masing kek, mau di berjamain silahkan. Ya, saya Ustaz nggak ke musola, katanya musola tobatnya di rumah aja boleh. Cari itu yang lewat musafir siapa kasih Bu, minum air putih aja mah, ya. Misalnya nih empok, kalau biasa di sini kagak ada tuh, biasa di Nurul Janas yang ngadain. Ya, pada bikinan lepet, bikinan apa makanan kue, bolu apa taruh di sono. Jadi ntar kan biasa didoain dulu kan begitu Bu ya. Habis doain baru tuh ntar dipanggil orang-orang di luar, anak-anak penyit nih, anak-anak begini yang lagi pada main dipanggilin tuh, bocil-bocil pada dia makan. Kalau bisa yang dagang hari besok mah Bu,
setengahnya atau seperempatnya bagiin, gratisin ya. Buat apa nolak balanya? Karena di bulan Syawal ini Allah ribuan penyakit. Ya, ribuan penyakit. Kalau enggak, misalnya empok mau bikin sendiri, Ustaz ntar aja malam Jumat ibu mau bikin, boleh silahkan ya. Kalau enggak ntar acara saya tanggal 23 bawain ke sono nggak apa-apa. Ya, karena sono ada anak yatim piatu juga. Ini mah serius, bukan bercanda. Iya nggak apa-apa. Ya, jadi nggak ada hadis yang nggak tahu soal rebo, enggak, cuman di bulan Syawal saja, cuman kebiasaannya disiadakan di hari Rabu, disebutlah Rabu Wakasan karena pada zaman dulu mungkin orang-orang tua dulu itu ada waktunya hari Rebo, makanya disebut Rebo Wakasan. Hari Rabu terakhir di bulan Safar, iya, ya. Nah, berarti besok saya udah masuk dulu, aku masih Safar. udah ganti kan? Udah maulid, berarti ibu untuk maulid beda lagi, untuk Safar beda lagi. Nah ibu Safar di sini insyaallah positif ini gua punya punya paya. Contoh nih, ya terakhir besok. Gua begini nih, besok saya bisa punya paya, ada yang lewat musafir kasih. Ya. Nggak mesti musafir apa gimana? Mau musafir, mau doa apa, mau jalan, mau tetangga gak apa-apa, bagi-bagi ke tetangga, mau kaya, mau miskin, gak apa-apa. Ya, itu. Yang lebih baik lagi, kalau lebih alternatif lagi, lebih baik lagi sama gurunya. Begitu, lebih cakep urusan. Ya. Kalau beli baru dibagi, kalau nggak beli nggak dibagi. Iya, makanya kata saya gua jangan gak usah beli lagi corona, gak usah beli, bikin aja. Ya, nggak apa-apa. Nanti bisa dari positif, bikin bikin Bika Ambon misalnya positif ini, bikin Bika Ambon misalnya. Nggak apa-apa ya bu ya, silakan. Ini bu, yang ada yang mampu, jangan maksain. Yang dosa itu, yang bidah itu udah nggak ada dipaksain, itu yang salah. Bela-belain utang. Bela-belain utang. Ini mah yang ada, ali sodako itu berarti sisa dari yang wajib sodakohin. Kalau ini mah yang wajib nggak ada, misalnya kan, terus kita mau sodako, ngutang misalnya, nggak boleh. Ya, berarti sodako itu sisa dari yang. Dikit kita misalnya ngutang nih, nih hari kapan kita mau dapat duit nih bayarnya nih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Berapa duitnya? Ya itu mah resiko, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Cuma itu kalau seandainya endingnya, ujungnya itu yang sudah ditetapkan tanggalnya, belum megang, tapi tanggal sekian bakal megang, boleh. Mau selamatan, boleh. Kalau seandainya belum ada waktu yang ditentukan mah jangan. Bisa dadakan begini, gua minjem dulu dah buat inian, ntar mah ada dari sono. Itu mah jangan, tunggu aja sampai nerima uangnya. Paham bu? Ya iya nggak apa-apa. Kalau emang kata saya untuk kebaikan, aku mau Allah catat ya. Tenang, urusan begitu mah. Lagi ibu ya, kayak lagi ibu, kalau buat jamaah saya jangan sekali-kali ibu terprovokasi dengan dalil yang menanyakan dalil. Ibu segini aja, gua mah kalau urusan cinta gak perlu dalil. Kalau udah cinta mah gak usah pakai dalil. Gua cinta sama laki gua gak perlu dalil, gak bener nggak? Kata muanya, jangan sama dia mah buruk rupa, dia mah kagak punya harta. Tapi dasar cinta, kawin lari pun jadi, bener nggak? Nggak perlu irauin apa kata emak kalau udah cinta. Sama kalau cinta, kita sudah cinta sama Rasulullah, nggak usah urusan dalil. Maulid kita lakuin, kalau perlu gede-gedein, bener nggak? Kalau kita cinta dengan urusan sedekah, nggak usah nunggu rebo wakasan. Ada rebo wakasan, kalau perlu ada kita makanan dikeluarin semuanya. Ya, paham bu? Nggak apa-apa ngaji ini juga. Apa mak? Mau ngasih ke saya? Apa kan si Amung kan mau pengen selamatan narik malam Jumat, terus selamatannya di sini di rumah saya, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kan dia kan disuruh dia mah ya, aku harusnya di rumah dia ya. Nyamuk, nggak apa-apa mak, jangan. Soalnya dia anaknya kalau gitu. Iya, nyambung. Jangankan di tempat sononya, di sini pun jadi. Jadi. Kalau juga anak baca Yasin, jadi setan udah kabur. Kalau setan mau kabur, undang saya, ntar saya bawa anak-anak ngajiin di situ hotmail Quran.
tapi duit 15 juta jadi tuh. Amat kan 15 dong. Iya. Ibu ada 100.000 mah. Iya. Ah. Boleh nggak tuh? Boleh banget. Angkatnya di rumah, Oh. di rumahnya. Hmm. Kalau kata gue mah pengen biar soalnya biar semua orang nggak apa-apa bawa ke sono. Jangan, mendingan di sini banyakkan daripada ke Biaya sono kemarin lima. ntar. Ma. Kan ada air ini. Hah? Kan ada airnya ntar. Airnya kiprak-kiprak gitu, semur-semur Kan bocah kan anak lagi ini nangis. Iya, gitu Bu ya. Nah itu Bu, sekali lagi Bu dah ya. Jadi malam Jumat ya. Dulu, lagi booming dulu. Iya. Makanya besok dia kalau jadi besok ngomong syuting. Baik, Ini kan lakinya Siap. katanya. Mau nanya. Ya Bu, saya itu tutup dulu nanti kita ngobrol ya. Ya, kita tutup dulu. Jadi begitu Bu ya, sekali lagi ibu-ibu semuanya, jangan walaupun sekarang lagi rame-ramenya urusan seperti itu, ibu jangan pernah terpancing dengan urusan itu. Memang ibadah itu harus berdasarkan dalil, tapi kita punya dalil ijma dan qiyas. Siapa ulama-ulama kita, guru-guru kita yang memberikan kebaikan? Kalau adalah guru-guru kita, paham? Kalau mereka dia sendiri yang tanggung jawab, paham Bu? Sekali lagi ya, mohon maaf ibu-ibu semua, karena ini banyak pertanyaan kepada saya melalui WA, melalui Instagram, yang mudah-mudahan ada terjawab Bu ya. Jadi saya tegaskan, untuk bacaan dalil pastinya maulid kagak ada, dalil pastinya apa, tahlil kagak ada, dalil pastinya revokasan. Bukan masalah minta dalil maulid revokasan dan tahlilnya, tapi yang harus dipertanyakan itu apa isi dari maulid, apa isi dari tahlil, apa isi dari revokasan. Baru akan saya keluarkan dalil-dalilnya ketika Anda bertanya tentang isinya. Sekali lagi Bu ya, sekali lagi mohon maaf kalau mau video menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.